Kembali lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling, dan seperti biasa buat hari ini ada 3 berita yang akan dibawakan. Jadi buat yang pertama kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi WWE sudah merilis beberapa nama untuk WWE Hall of Famer, dan beberapa nama tersebut yang sejauh ini sudah diumumkan adalah Paul Heyman sebagai headliner. Tentu saja sudah diumumkan sebagai headliner karena apa? Dia yang pertama diumumkan. Kemudian yang kedua itu ada Bull Nakano. Itu adalah seorang pegulat legenda asal Jepang. Ya, dia terkenal karena meramaikan divisi wanita ya. Atau istilah di bahasa Jepang itu adalah Joshi Puro gitu. Kemudian yang ketiga ada US Express. Itu ada Barry Windham sama Mike Rotunda. Kemudian yang keempat itu adalah Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali sih teman-teman udah pada tahu semuanya siapa. Legenda tinju. Kemudian kenapa sih dia bisa jadi Hall of Famer, nanti saya bahas. Dan yang terakhir itu adalah Thunderbolt Patterson. Ya, namanya Thunderbolt Patterson. Nah, jadi kita sedikit ulik kenapa sih beberapa nama ini dilantik menjadi Hall of Famer. Yang pertama itu adalah Paul Heyman. Teman-teman sebenarnya udah tahu semua, Paul Heyman kisahnya sangat melegenda di dunia wrestling. Mulai dari jadi pemilik ECW, yang kemudian nanti ECW dibeli sama WWE. Kemudian nantinya setelah dari ECW, Paul Heyman merambah. Pertama itu menjadi manajernya Brock Lesnar, kemudian jadi manajer beberapa pegulat lainnya, sempat balik lagi jadi dalam tanda kutip GM-nya ECW karena waktu itu ada storyline-nya itu ECW feud sama WWE gitu. Ya, tim ECW dengan timnya WWE itu dia feud. Kemudian masuk untuk jadi Paul Heyman ya. Paul Heyman itu ya manajer dari beberapa pegulat ya. Soalnya ada beberapa pegulat yang istilahnya sering disebut sebagai Paul Heyman guy. Ambil contoh itu yang paling gampang adalah CM Punk dan juga Cesaro, itu selain dari Brock Lesnar. Nah, kemudian sekarang Paul Heyman menjadi Special Counsel, the wise man of the Tribal Chief Roman Reigns. Ya, kita udah tahu semua kalau itu kisahnya seperti apa. Kemudian yang kedua ada Bull Nakano. Bull Nakano ini adalah seorang pegulat legenda, meramaikan dunia Joshi Puro atau pegulat di segmen wanita di Jepang. Kemudian juga sempat meramaikan WCW di tahun 90-an. Ya, beliau adalah seorang legenda yang ya punya jasa-jasa tersendiri lah di dunia gulat. Kemudian yang ketiga adalah US Express. Barry Windham dan juga Mike Rotunda itu dilantik. Ini ada videonya di WWE di mana Triple H itu secara pribadi menelpon keduanya gitu. Menelpon keduanya barengan, karena keduanya juga barengan gitu di video call, di video conference gitu. Kemudian ngomong Triple H itu dia mengaknowledge apa ya istilahnya? Ya mengakui jasa-jasanya selama di WWE, dan mereka juga berpartisipasi di salah satu pertandingan yang ada di WrestleMania pertama, sehingga mereka ini ingin ya WWE ingin mengapresiasi lah dengan melantik mereka sebagai WWE Hall of Famer gitu. Kemudian berikutnya siapa? Muhammad Ali. Mungkin teman-teman mikirnya ini dilantik gara-gara tinju kah atau gimana gitu. Sebenarnya enggak juga. Karena kenapa? Saya sih ngelihatnya Muhammad Ali ini dilantiknya sebagai bagian dari celebrity inductee. Celebrity inductee gimana? Jadi kalau secara tidak tertulis di WWE ini urutan pelantikan itu pokoknya ada reguler. Yang reguler ini ya yang punya partisipasi WWE atau di wrestling lah minimalnya. Kemudian ada khusus untuk wanita satu. Itu biasanya setahun itu pasti ada satu yang dilantik gitu, pegulat wanita. Kemudian yang kedua, selain tadi itu ada celebrity inductee. Celebrity inductee ini siapa? Artis yang pernah terlibat di WWE secara ini ya, secara langsung gitu. Biasanya sih kalau misalkan dia punya jasa tersendiri di dunia wrestling, spesifiknya di WWE, maka dia akan dilantik. Contoh yang aneh siapa? Donald Trump. Mungkin teman-teman tahu gitu. Donald Trump siapa sih? Pengusaha. Kemudian juga dia adalah presiden dari Amerika Serikat era 2016 sampai 2020. Dan sekarang lagi nyalonin lagi. Dan
Pertanyaannya, kok Donald Trump bisa jadi presiden? Aku salah bukan itu ya, salah ya. Donald Trump kenapa bisa jadi WWE Hall of Famer? Ya jawabannya simple, karena Donald Trump pernah berpartisipasi di segmen yang ada di WWE. Salah satunya apa? Itu di WrestleMania 23 gitu. Nah, sekarang kita masuklah balik lagi ke Muhammad Ali ya. Kenapa Muhammad Ali bisa jadi Hall of Famer? Jawabannya gampang, karena Muhammad Ali ini menjadi dia terlibat langsung di pertandingan main event di WrestleMania pertama. Saya lupa siapa ya waktu itu tuh matchnya, Hulk Hogan sama Mr. T. Lawannya saya lupa. Nah, saya juga lupa role-nya Muhammad Ali situ sebagai apa. Tapi dia penting role-nya di situ. Dan ya kalau nggak ada Muhammad Ali mungkin nggak ada match itu. Dan yang terakhir adalah Thunderbolt Patterson. Jujur saya nggak tahu namanya ini siapa Thunderbolt Patterson ini. Tapi saya nyari tahu. Thunderbolt Patterson ini siapa. Jadi dia ini adalah seseorang yang berjasa di pro wrestling. Jadi Thunderbolt Patterson ini bukan di usia ya, di era 70-an, 60 70-an, 80-an itu dia aktifnya di NWA gitu. Dia ya punya jasa-jasa lah sebagai pegulat kulit hitam yang punya kontribusi gitu di sana. Sehingga ya ini adalah alasan kenapa Thunderbolt Patterson dilantik. Belum ada nama-nama lagi yang bakal dilantik, tapi kemungkinan bakal nambah 1, 2 atau ya paling banyak itu 3 lah yang akan dilantik. Rumornya sih salah satunya ada Haku yang akan dilantik sebagai Hall of Famer. Cuman kita belum dapat kabar lagi ya, nanti biasanya diupdate sih sama WWE-nya ya untuk beberapa hari lagi. Nanti kita lihat aja. Dan yang sudah diumumkan nama-namanya, saya ucapkan selamat. Ya, ini adalah sebuah penghargaan ya buat menghargai jasa-jasanya mereka yang sudah berkontribusi. Kemudian kita masuk ke berita kedua. Berita kedua itu adalah Logan Paul. Logan Paul nih ngapain nih? Dia bikin ulah lagi kah atau gimana? Ternyata enggak. Jadi Logan Paul ini dia bikin pengumuman bahwa SummerSlam akan diadakan di Cleveland, Ohio di tanggal 3 Agustus ya. SummerSlam tahun ini. Ini diumumkan di podcastnya dia di channel YouTube Impulsive. Itu dia langsung ngumumin di situ. Dan dia juga menegaskan di SmackDown H-1 SummerSlam itu akan diadakan di Cleveland juga, tepatnya di Rocket Mortgage Fieldhouse. Itu di tanggal 2. Kenapa sih Logan Paul yang ngumumin? Karena Logan Paul adalah native-nya Cleveland. Gitu doang sebenarnya. Sesimpel itu. Kenapa Logan Paul yang ngumumin? Terus Logan Paul juga kayak ngasih teaser gitu. Dia pengen lawan LeBron James di SummerSlam. Apakah akan kejadian? Nggak tahu ya. Cuman kan namanya juga orang ngarep gitu ya. Jadi biarin aja lah. Dia bikin pengumuman apa. Dan yang terakhir ini adalah tentang Kazuchika Okada yang sudah fix debut di AEW. Sudah tampil, sudah 2 match ya kurang lebih. Ada di Collision dan juga di Dynamite Big Business tadi pagi. Ya kalau tadi pagi sih teman-teman udah tahu ya, udah ada Mercedes Moné yang baru debut guys. Udah langsung diumumin tuh, dan ternyata debutnya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Saya nggak mau komen kalau itu. Terlalu bias nanti. Nah, Okada ini kan direkrut ya sama AEW. Ternyata saya baru tahu ada plan yang memang menarik nih buat Okada. Yaitu apa? Jadi ternyata Okada dimasukin ke The Elite itu bukan gara-gara biar Okada ketolong, biar Okada gimana-gimana gitu. Bukan. Tapi karena ini adalah plan yang saya rasa cukup ngedadak. Ini gara-gara Kenny Omega harus menepi. Itu. Jadi Tony Khan ini rada kepepet sama plannya ini. Karena saya bingung gitu, ini gimana mau nempatin Okada in case kalau dia beneran direkrut gitu ke AEW waktu itu. Akhirnya gimana? Nah, Kenny Omega harus menghilang gara-gara dia sakit divertikulitis. Kemudian ada Hangman. Katanya sih ada personal issue, jadi dia mutusin buat rehat dulu dari AEW. Sehingga nggak ada opsi yang bisa diambil buat masukin. Jadi siapa yang dipilih? Okada. Jadi kalau di beritanya ditulisin plannya ini ditentukan sebelum Okada mutusin buat jadi free agent. Dan tapi
tapi ditentukan setelah Kenny Omega mutusin buat rehat dulu karena sakit itu ya. Nah, jadi sebenarnya plannya juga agak ngedadak gitu kasarnya, karena Okada ini baru ngumumin free agentnya itu ketika setelah Wrestle Kingdom gitu. Enggak dari lama, tapi memang rumornya sudah dari lama, sudah dari bulan September Agustus lah. Ya, sekitar bulan Agustus September lah Okada itu sudah ada rumor-rumor bahwa dia akan pindah dari New Japan. Apakah ini ide yang bagus buat Okada? Nggak tahu. Kalau saya sih ini aja ya, kita lihat aja ke depannya. Karena gini, kata Tony Khan itu, kenapa Okada diputuskan buat jadi heel di New Japan itu karena dia cukup pede bahwa Okada ini bisa jadi pegulat besar di New Japan. Di New Japan semua ya, di AEW ya. Di AEW itu dia pasti bisa jadi nama besar, tapi memang butuh gebrakan, butuh cara-cara yang tidak biasa. Salah satunya gimana? Salah satunya menurut Tony Khan yang efektif itu adalah dengan menjadikan Okada sebagai heel, sebagai pegulat yang jahat dalam tanda kutip ya. Sehingga diputuskan Okada akan jadi heel, temennya kayaknya yang cocok di Elite gitu. Karena Kenny Omega kebetulan nggak ada. Dan juga kenapa debutnya itu di Dynamite setelah Revolution. Padahal saya itu kemarin sudah ngarep Okada itu debutnya di Revolution gitu. Kenapa? Biar nggak tumpang tindih sama pensiunnya Sting momennya. Jadi nggak tumpang tindih sama momennya Sting. Kemudian nanti posisinya yang sudah dipegang Sting itu nanti dia akan di take over sama Okada. Jadi nanti Okada itu dalam tanda kutip dia mengambil role yang sudah diberikan ke Sting gitu. Apakah ini akan bekerja? Kita lihat aja ya, karena masih terlalu dini untuk menilai. Cuman sih saya, kalau suruh bias sih saya punya penilaian, tapi nggak mau keluarin gitu, nanti aja. Teman-teman kalau mau lihat saya bias sih bisa di Facebook ya. Saya tuh bisa tuh, sering sih saya ngomong bias gitu. Cuman ya kita kan harus informatif ya kalau di sini, jadi silahkan teman-teman lihatnya yang informatif aja. Kalau mau diskusi silahkan di komen ya, jangan dihujat-hujat gitu. biar seru. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MAF Wrestling tentang berita-berita gulat yang akan dirilis ke depannya. Jangan lupa like dan share jika videonya bermanfaat. Itu aja dari saya. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.